Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Video ini khusus untuk kelas 8 dan kelas 9. Kenapa kok saya samakan? Oke, karena ini materinya adalah buku catatan kelas. Jadi di salah satu fitur Office 365 nanti ada fitur namanya buku catatan kelas atau OneNote Class Notebook. Nah, sebelum masuk ke materi, Ustadz berpesan jangan lupa ini masih pagi, mandi dulu, jangan sampai mengikuti pembelajaran Ustadz belum mandi. Nah, ini memalukan juga. Yang kedua adalah sarapan dulu. Ini wajib untuk semua anak-anakku semua, biar apa? Kita fokus. Nah, kalau perut sudah kenyang kan bisa fokus nih. Nah, jangan lupa juga cemilan sama minumannya disiapin juga. Kalau belum ada wah ya disiapin dulu, minta sama bapak ibunya. Pasti sudah banyak kan, jadi sambil dengerin materi, sambil ngemil juga boleh, minum juga boleh. Tapi satu lagi, sebelum aktivitas itu semua jangan lupa cuci tangan dulu. Protokol kesehatannya tetap dijaga. Jadi itu wajib bagi semuanya. Nah, untuk apa? Nah, biar kita kan terhindar dari kuman-kuman, dari virus-virus. Nah, sekarang kan masih dalam masa pandemi. Oke, nggak usah lama-lama. Ini untuk kelas 8 dan 9. Materinya adalah OneNote. Nah, kita OneNote-nya tapi lewat Teams. Caranya gimana? Nah, kita login dulu nih. Kita sudah login di Office 365. Mari kita login dulu. Halamannya di office.com seperti biasa. Nah, setelah login, ini saya anggap semuanya sudah login karena sudah terbiasa. Kalau sudah, kita klik yang Teams ini. Ketika kita klik Teams, jadi ini tampilannya. Saya langsung, kebetulan saya pakai salah satu akun, dan saya masuk ke timnya kelas 8. Nah, jadi ketika saya klik ini, nanti akan munculnya masuk di kelas 8A. Nah, seperti ini. Oke, kita nggak akan ngurusin di postingan ini. Ada postingan, ada file, ada buku catatan kelas, ada tugas, ada nilai juga. Nah, kita nggak akan ngurusin ini, kita nggak akan bahas ini, tapi kita akan bahas namanya buku catatan kelas. Kita tunggu dulu sambil semuanya loading, semuanya selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, saya terangin dulu beberapa fiturnya. Nah, ini di atas ini. Ini kelas 8A, buku catatan informatika kelas 7A. Nah, ini kok 7A ya? Nah, ya, karena ini saya masuk di kelas berapa nih? 7A yang dulu. Gitu. Tapi tidak masalah. Yang penting di sini sudah 8A. Karena apa? Kelas 7A yang dulu saya hanya rename aja ke kelas 8A, jadi tidak masalah. Toh nanti di tempat saya juga ini tersimpan. Oke, langsung saja materinya adalah, nah, di sini buku catatan kelas kan kosong nih. Ini kosong, ada pembaca imersif. Ini untuk gunanya untuk misal di sini nanti ada tulisan, nanti ketika klik ini dia akan baca sendiri. Dia ada suara sendiri, seperti Ustaz baca ini kayak voice. Nah, seperti itu. Kalau ini buka di aplikasi, ini gunanya untuk membuka aplikasi buku catatan kelas di OneNote Class Notebook atau di OneNote-nya Office offline. Oke, terus ini ada bantuan, ada ketentuan penggunaan, dan ini ada titik 3 atau 3 dot. Coba kita lihat. Oh, ini ada pemberitahuan pihak ketiga, privasi and cookie, pengaturan privasi. Oke, kita nggak kesini dulu. Nah, ini kosong
Gimana caranya buku kita dibuka? Oke, pertanyaan yang bagus. Caranya gimana? Ini ada apa nih? Anak panah nih, anak panah ke samping atau open navigation panel. Kita klik aja. Nah, akan muncul semua di sini. Nah, terus ini namanya sebuah bagian. Nah, ini bagian. Bagiannya apa? Maksudnya apa kok bagian? Ya, ada dua, bagian sama page. Di sini halamannya nanti. Contohnya, di sini ada bagiannya bagian collaboration space. Ini ruang kolaborasi. Jadi ketika kita klik di sini, coba kita klik, nah akan muncul nih using nih getting start with the collaboration space. Jadi ini untuk ruang berkolaborasi. Maksudnya apa? Jadi ruang kolaborasi ini guru dan siswa bisa ngetik secara bersamaan. Guru bisa lihat, guru bisa ngetik, siswa pun juga bisa lihat dan bisa ngetik. Oke, seperti itu. Kalau content library yang kedua ini, content library itu adalah, jadi guru bisa nulis, guru bisa baca, anak hanya bisa lihat tapi nggak bisa nulis. Nah, seperti itu. Jadi beda ya, ruang kolaborasi sama pustaka konten. Kalau ruang kolaborasi tadi untuk semuanya bisa nulis, semuanya bisa lihat, tapi kalau yang ini hanya guru yang bisa nulis tapi semuanya bisa lihat. Ini yang dulu kan, yang awal pembelajaran dulu masih ada nih di sini. Nah, sekarang yang sini yang paling bawah ini adalah nama kalian. Berhubung ini saya pakai akun yang PLS, jadi namanya adalah MPLS. Ketika saya klik, nah ada quizzes, ada class note, handout, informatika, homework, other, and project. Jadi ini adalah bagian-bagiannya. Oke, seperti itu. Coba kita coba ke ini apa tuh, informatika dulu. Misal kita buka, nah di sini kan ada halaman tidak berjudul. Ini adalah halaman, ini bagian yang muncul nih, ada plus bagian, ini halamannya. Plus bagian ini gunanya untuk menambah bagiannya. Wah, tadi beri contoh dong. Oke, kita coba ya. Kita klik plus bagian, kita klik nih. Nah, ini sudah muncul nih, masukkan nama bagian. Kita mau masukin nama bagiannya. Oke, berhubung besok itu ada Idul Adha, ada Idul Korban, kita kasih nih bagiannya adalah Idul Adha. Misal Idul Adha. Ini praktekin ya, sambil kalian baca, kalian nyimak, maksudnya kalian praktekin Idul Adha. Kita oke. Nah, udah muncul nih Idul Adha. Kita kasih halaman tidak ada judulnya nih. Kita kasih judul dulu. Nah, judulnya apa? Terserah kalian. Nah, terserah kalian ya. Kita kasih judul misal sholat Idul Adha. Nah, ini ada Selasa 28 Juli 2020, tanggalnya ini. Saya buatnya tanggal ini dan jam sekian. Nah, habis itu di sini kita bisa ngapa-ngapain. Maksudnya apa, Tan? Oh, kita bisa nulis sholat, misalnya sholat Idul Adha saya di halaman misal balai desa. Ini seputar informasi sholat Idul Adha. Nah, kalau sudah, oh ini bla 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 bersama, misal ini kita klik dulu, kita tambahin bersama dengan keluarga
dan warga sekitar. Nah, oh, ini masih pandemi kok slot telakannya. Ini tergantung nanti daerahnya masing-masing bagaimana. Oke, kalau sudah, kita coba. Tadi kan sudah membuat bagian, kita akan menambah halamannya. Halaman kedua kita kasih, misal contohnya ada ini penyembelihan hewan kurban, penyembelihan hewan kurban misalnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa isi contoh gambar-gambarnya ataupun tulisannya juga, misal masjid lingkungan saya melaksanakan kurban dengan menyembelih 5 ekor sapi dan 6 ekor kambing misalnya. Oke, habis itu kita fotoin, kita coba insert. Caranya gimana? Ini ada file, beranda, sisipkan, gambar, tampilan, bantuan, dan buka browser. Kita bisa sisipkan ataupun ini kita bisa gambar-gambar di sini. Tapi kita fokus di sisipkan dulu. Sisipkan apa? Ada tabel, ada file, ada gambar, ada tautan, audio, simbol, matematika, emoji, dan lain sebagainya. Kita fokus di sini dulu. Nah, kita mau insert gambar atau upload gambar. Nah, apa sih yang mau kita upload dan dari mana? Nah, bisa dari file, dari kamera, atau dari online. Bisa saja. Berhubung kita mau upload dari komputer, kita pilih yang dari file. Nah, kita pilih nih di mana. Misal, oh ini saya di download. Anggap aja ini foto hewan kurbannya. Misal kita buka nih, di upload atau dipilih. Setelah itu kita sisipkan. Nah, kita tunggu dulu sampai semuanya upload. Nah, ini sudah berhasil nih. Jadi seperti itu. Nah, untuk pembelajaran OneNote kali ini, jadi fitur ini dulu yang saya terangin, tapi ini masih banyak nih. Masih ini baru sisipkan dan ngetik. Nah, misal kita mau mewarnai nih, kita bisa, ataupun fontnya kita buat beda, kita juga bisa, kita blok dulu. Ini kita pilih fontnya. Nah, apa sih fontnya yang paling bagus menurut kalian? Oke, tinggal pilih aja nih, tinggal pilih. Oh, kita mau coba deh yang paling bagus apa ya? Kita cari-cari dulu. Oke, mana nih? Oke, anggap aja ini yang ini, commit send aja lah. Nah, ini nih. Nah, kita kasih misal warna atau ini kita kasih warna nih fontnya. Nggak kelihatan, warna merah aja misal, bisa. Nah, kalian bisa bereksplorasi nih. Nah, di sini kan ada status sinkronisasi, jadi kalian nggak perlu simpan, dia udah nyimpan otomatis asalkan jaringan kalian terkoneksi terus, tidak putus. Nah, kalau putus nyambung kan nggak enak nih. Nah, mending kan nih terus sinkron, nggak putus-putus kalau bisa. Oke, seperti itu. Jadi kita belajar tadi satu, kita bisa belajar buku catatan kelas, kita bisa membuat atau menambah bagian, kita menambah halaman, kita ngetik judul, dan kita bisa upload ini gambar itu. Jadi bisa ya, cukup simpel ya. Nah, kalau di sini sudah centang nih, berarti semuanya sudah tersinkron. Oke,
Segitu dulu materi dari saya ini untuk kelas 8 dan kelas 9 khusus untuk menyambut Hari Raya Idul Adha. Nah, jadi untuk menyambut Hari Raya Idul Adha, kita bikin buku catatan kelas, kita dokumentasikan kegiatan-kegiatan kita di rumah, di masjid, sholat, atau apapun itu di buku catatan kelas. Nah, postesnya adalah nggak usah mengerjakan soal, nggak usah apa-apa seperti biasa. Kalau saya terbiasa dengan sebuah project. Projectnya apa kali ini? Kalian diminta untuk mendokumentasikan kegiatan selama Hari Raya Idul Adha di rumah ataupun di masjid. Nah, maksudnya gimana? Nah, di sini kan sudah ada. Tadi kan kita buat halaman Idul Adha dan halaman penyembelihan hewan kurban. Oke, maksudnya apa? Kita kasih judul sholat Idul Adha. Kita ya, coba kalian nanti deskripsikan di sini. Saya sholatnya di mana, sama siapa aja, dan sekiranya pesertanya itu berapa ratus. Tapi dikira-kira aja. Kalian nggak usah ngitung. Nanti puyeng kalau saya suruh ngitung nanti ya. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau ini sudah selesai, yang kedua adalah kalian nih mendokumentasikan penyembelihan hewan kurban ataupun saat saya masih kecil, saya nggak ikut-ikutan di penyembelihan ya, nonton aja atau bantu-bantu. Ataupun bagi yang cewek misal, oh tat, saya bantu-bantu di rumah, oke, didokumentasikan ya. Misal kalian ikut bantu masak, motongin daging, nah itu perlu dipoto. Buat pencitraan nggak apa-apa, tapi ini kan buat tugas nggak apa-apa nanti. Nah setelah itu, ketika kalian nih sudah kasih deskripsi, misal penyembelihan hewan kurban di eh, lingkungan saya maksudnya adalah sekitar misal 10 ekor sapi atau 20 ekor kambing misal. Wah, ini ditulis aja di sini. Ditulis saja. Habis itu kasih fotonya. Tapi kalau nggak ada fotonya ya nanti deskripsi yang kedua misal. Ini kan foto nih udah. Kita tambah deskripsi yang kedua. Kegiatan di rumah selama Idul Adha misal. Ini bagi yang cewek ataupun cowok sama aja. Misal, oh saya habis itu nyatet bantu bantu misal motongin daging korban misal. Nah, habis itu kita kasih foto di bawahnya sini kayak seperti ini. Nah, terus habis itu kita nyate bareng kita nyate bareng satu keluarga misal. Nah, kita foto terus kita upload lagi di sini. Nah, tugasnya seperti itu, simpel kan? Seperti kalian update status. Nah, oke, bisa ya? Bisa dimengerti. Bagi yang nggak tahu, nggak bisa, nanti bisa chat di kolom komentar. Nanti ada di tipsnya. Oke, segitu dulu materi dari saya. Bila belum jelas, nanti bisa ditanyakan. Bagi yang sudah jelas, silakan prepare dari sekarang. Buat apa? Buat besok ketika penyembelihan hewan kurban ataupun kegiatan saat Idul Adha. Oke ya, seperti itu. Oke, gitu dulu dari Ustadz. Mohon maaf bila Ustadz banyak salah dalam perkataan atau dalam penyampaian nih belum jelas. Nah, Ustadz minta maaf. Oke, yang terakhir Ustadz tidak pesan-pesannya jaga protokol kesehatan, bawa masker, pakai masker nih Ustadz, ada masker juga nih, masker. Nah, ini masker selalu dibawa. Ustadz kok nggak pakai? Nah, masa nerangin kayak gini pakai masker kan juga lucu. Kalian harus tetap bawa, nanti daripada digaruk sama polisi, Pak Polisi. Nah, bagi orang tuanya polisi, masa
bapaknya nilang anaknya sendiri, kan nggak lucu, atau Satpol PP kan, nggak lucu lagi. Oke, maskernya tetap dipakai, cuci tangan nih, cuci tangan. Cuci tangannya pakai sabun, hand sanitizer. Jangan sampai lupa kemana-mana harus pakai hand ataupun bawa hand sanitizer. Ustaz juga bawa nih. Nih, kan, bawa kemana-mana buat jaga-jaga. Oke ya, seperti itu. Oke, gitu aja dari Ustaz. Ustaz undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Semangat ya guys ya. Ini pandemi harus kita lawan. Kita harus jaga imunitas, sarapannya jangan sampai lupa. Oke, salam sehat selalu. Jangan sampai lupa jaga protokol kesehatan. Oke, akhirul kalam, nunu ala kolam wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.